Ya, kebenaran firman yang dahsyat ini ya. Ada satu hal yang saya tertarik banget tentang introspeksi diri. Ya, ini penting sekali. Bagaimana memaknai Natal dengan situasi seperti ini? Penjabaran firman yang sangat tajam, dan di dalamnya Pastor Abraham juga sampaikan tentang introspeksi diri. Ini paling penting. Karena waktu kita mengerti segala sesuatu yang dari Januari sampai mau akhir Desember ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, ini sebagai satu hal yang membuat akhirnya kita bisa mengambil keputusan untuk naik level. Jika ada hal-hal yang perlu kita selesaikan, kita selesaikan. Karena saya percaya semua kita ingin masuk di tahun 2021 dengan tidak ada beban palsu. Amin. Tapi semua kita ingin masuk di tahun 2021 dengan beban ilahi. Beban ilahi itu adalah memberikan kita sukacita, memberikan kita damai. Ada semua berkat yang memberikan kita kemenangan. Nah, ini oleh karena itu, mari semua introspeksi diri. Jika memang ada hal-hal yang mungkin saudara rasa perlu selesaikan, ayo selesaikan. Jika ada hal-hal yang kau rasa si A, si B pernah menyakiti dan kita susah melepaskan pengampunan, ayo ampuni. Kenapa saudara? Karena kita terlebih dahulu sudah menerima pengampunan Tuhan. Kalau bicara ke tokoh Daniel, satu kebenaran yang saya tangkap dari pembahasan hamba Tuhan dari firman Allah ini adalah Daniel memiliki ketetapan hati. Ya, saat orang lagi makan yang enak-enak di meja raja, dia memilih untuk apa? Tidak menajiskan diri. Itu yang kita katakan, tidak menajiskan diri, introspeksi diri dan tidak menajiskan diri. Ini penting sekali untuk saudara memastikan bahwa kalau semuanya sudah oke dalam roh, maka masuk ke tahun 2021 dengan semua kemuliaan yang engkau terima dari Tuhan, itu akan nyata buat saudara. Nah, ketetapan hati penting. Waktu saudara sudah menyatakan kepada Tuhan, aku mau mengiring engkau seumur hidupku, karena ada banyak hal yang mungkin engkau alami dan engkau mulai berkata-kata di tahun ini, ya mungkin Januari, mungkin Juni kemarin, mungkin bulan Maret kemarin, I don't know. Mungkin tapi saudara pernah berbuat sebuah janji kepada Tuhan. Mari kembalikan lagi introspeksi diri tadi, lalu tetapkan kembali hati saudara untuk kembali menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena memang apapun yang saudara lakukan di hari kemarin, hari ini menentukan hari esok saudara akan seperti apa. Jadi belajar dari hidup seorang Daniel yang betul dia gak mencari perkenanan manusia. Walaupun ada banyak peluang, bukan saudara ya, banyak peluang. Makan dengan enak, ya, ada orang yang berikan kesempatan untuk orang lain menghadap raja, tapi dia malah sebaliknya menunjukkan sesuatu yang bisa aja nyawanya terancam. Dan itu terjadi saudara, nyawanya terancam selalu. Tetapi lihat, itu oleh karena sebuah kebenaran, ada ketetapan hati untuk sebuah kebenaran. Dan ini paling penting. Jika saudara menetapkan hati untuk sebuah kebenaran, saya percaya walaupun nyawa saudara di ujung tanduk, ya, dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, engkau diselamatkan oleh Tuhan. Dibuang ke dalam gua singa yang lapar tentunya, tapi engkau pun tetap mengalami keselamatan kekal. Itu kenapa? Bukti dari orang yang punya ketetapan hati. Dan yang luar biasa dalam Daniel 5 tadi, izinkan saya baca ya Pak, apa yang memang Pastor Abraham sharekan tadi itu luar biasa. Ayat yang ke-14 dari ayat 14 saudara, Daniel 5 ayat 14 saudara, di rumah bisa buka ayat ini dan kita baca bersama-sama ya. Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Saudara lihat ini yang raja katakan, ini semua ini bingung. Kenapa? Karena ahli-ahli jampi, orang-orang pintar gitu ya, semua ada di situ. Tetapi pada Daniel ini sesuatu yang gak pernah terjadi, yang belum pernah raja lihat, yang belum pernah raja tahu. Ini kenapa saudara? Kenapa? Karena Daniel memiliki ketetapan hati. Dia punya roh yang luar biasa. Mulai dengan roh tadi Pastor Abraham sampaikan juga, kalau sudah mulai dengan roh, maka harus akhirkan dengan roh juga. Galatia pasal 3 ayat 3 dan 4 menjelaskan demikian. Kamu sudah mulai dengan roh, akhiri dalam roh. Haleluya. Haleluya. Spirit of excellence. Banyak sekali mungkin tantangan
tentang kebenaran, maka Tuhan jamin engkau akan mengalami kebenaran itu sendiri. Seperti yang Daniel alami. Walaupun nyawanya di ujung tanduk, dia tetap melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya hari ini tentang sharing firman Allah yang kita dengar itu menguatkan iman kita, membuat kita mengerti 10 hari ini bukan waktu yang kita sia-siakan, tapi ini adalah waktu untuk kita merendahkan diri serendah-rendah mungkin, mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, dan tanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan ke depan, ya. Dan kalau saudara tahu tentang kata Immanuel, saya mau bilang betul Allah menyertai kita. Tapi kita yang mana? Kita yang mau bertobat. Kita yang mana? Kita yang mau sungguh-sungguh ambil keputusan untuk ikut Tuhan. Kita yang mana? Kita yang sungguh-sungguh mencintai Dia. Maka Allah Immanuel menyertai kita. Karena Tuhan tidak menyertai orang yang berdosa. Dalam arti udah bertobat bikin dosa lagi, bertobat bikin dosa lagi, udah tahu kebenaran bikin dosa lagi. No, Immanuel itu kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan air mata oleh sebuah kebenaran. Mungkin saudara harus dengan air mata, nggak apa-apa. Percaya oleh Immanuel itu menyertai kita. Haleluya. Kita kembali ke studio, ke Pak Anton di Yogyakarta. Haleluya. Praise the Lord. Luar biasa firman dari Yes. dan juga Ibu Kaldi di kesempatan sore hari ini, izin semuanya. Dan meskipun program webinar sore hari ini hanya berdurasi 1 jam oleh karena kita hanya via Zoom dan waktu kita hanya tinggal sekitar tinggal beberapa menit ke depan, ada 2 penanya Bu yang dari luar negeri semua yang menyimak dan mendengarkan apa yang tadi Pak Abraham dan Ibu Sandi sampaikan. Oke, siap. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan pertama atas nama Luna Savanika yang ada di Malaysia nih. Oke, Shalom Malaysia. Amin. Ya, sempat kehilangan pengharapan karena kehilangan pekerjaan dan bisnis suami juga hancur total. Menjelang Natal seperti ini, bagaimana memaknainya karena sangat berbeda dengan biasanya. Ya, Terima kasih. betul. Jadi Bapak, saudara kita di Malaysia ini menghadapi satu tantangan yang memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena setelah COVID, suaminya nggak ada kerjaan lagi, dan dia sendiri mengalami seperti keterpurukan begitu ya. Ini teman dari Malaysia sedang bertanya, nah kira-kira pandangan atau solusi yang bisa Pastor Abraham sampaikan kepada teman kita untuk menguatkan imannya? Silakan Pastor. Haleluya. Baik, saudaraku Luna ya, Luna di Malaysia. Saudara, Roma 12 ayat 12. Haleluya. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Itu jawabannya saudara. Haleluya. Jadi saudara, dalam pengharapan kita tetap bersukacita saudara. Meskipun sepertinya belum ada jalan, tapi saudara harus respon dengan yang benar, bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Terus dan bersabarlah di dalam kesesakan ini. Haleluya. Ya, jangan sampai iblis mencuri kita, mencari celah, membuka celah. Bersabar sudah. Kita berdoa, bertekun, terus mengandalkan Tuhan. Dan Haleluya. Tuhan pasti menjawab, saudara. Wow, komplit jawabannya ya. Bersukacita dalam pengharapan. Rupanya memang pengharapan itu di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amen. Maka mari kita bersukacita. Karena jika saudara berharap kepada Dia, saya yakin sukacitamu akan terus meluap-luap. Karena pengharapan itu tidak pernah mengecewakan kita. Dan tadi firman Allah ini katakan, sabarlah dalam kesesakan. Saat mengalami kesesakan, tetap bersabar. Ya, ibu sebagai woman of God, wanitanya Allah, penolong dalam roh. Dengan doa-doa engkau menolong suamimu, dengan doa-doa engkau menolong keluargamu. Jadi bangun payung roh. Mungkin saya tambahkan Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Ibu silakan baca dan minta Roh Kudus kasih pengertian. Karena saya percaya istri yang berdoa, istri yang sungguh-sungguh dalam Tuhan menyelamatkan sisi keluarganya. Amin ya. Jadi tetap berdoa, bertekun dengan doa, karena itulah kekuatan untuk kita melewati semua masa ini. Haleluya. Praise the Lord. Lalu masih ada pertanyaan yang kedua atas nama Hendriku di Timor Leste ini. Oke, Shalom Timor Leste. Yes. Ya, Natal identik dengan memberi dan membagi. Namun bagaimana dengan pandemi ini yang sangat berbeda sekali karena keterbatasan tempat untuk beribadah
pertanyaan yang sangat masuk akal. Karena memang betul nggak bisa kumpul-kumpul. Bagaimana mau meriah? Nah, menurut Pastor Abraham, meriah seperti apakah? Tadi juga dikatakan bisa berbagi-bagi, sekarang kayaknya berbeda sekali. Nah, apakah kembali lagi sukacita kita akan hilang jika memang kita nggak berkumpul untuk merayakan Natal bersama? Apakah kita juga tidak bisa berbagi kasih jika keadaan situasi tidak memungkinkan seperti ini dalam berkumpul bersama-sama? Kita dengar jawabannya dari Pastor Abraham. Haleluya. Silakan Pastor. Ya. Saudara, Tuhan menciptakan kita, memberikan kepada kita ada pagi, ada siang, ya, ada malam, ada terang, ada gelap. Semuanya itu ada musimnya, saudara. Jadi saudara, kita pada saat kita mengalami yang namanya gelap, kita tetap sukacita. Haleluya. Kita tetap pelihara iman. Ya, pasti saudara musim akan berganti, saudara. Ya, kita nikmati. Justru dalam kesesakan, saya suka sering berkata begini. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Jadi, saudara percaya, semua ini atas izin Tuhan. Yes. Apa yang kita alami saat ini semuanya atas izin Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan izinkan ini terjadi dan kita bersuka cita. Jaga hati, jangan bersungut-sungut. Kita tetap menjaga hati kita penuh dengan sukacita, melimpah ucapan syukur. Nah, kita bisa menikmati Tuhan. Justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Jadi tidak ada alasan ya Pastor ya, Yes. untuk sukacita kita hilang. Yes. Sebagai anak-anak Tuhan. Yes. Malah sebaliknya, dalam kegelapan terangnya kita bercahaya. Amen. Karena Yeah. kita adalah anak-anak terang. Yeah. Jadi situasi ini mungkin adalah sebuah kegelapan. Yeah. Tapi jika saudara berjalan dengan Tuhan, saudara tetap menyala, tetap bercahaya. Artinya tidak pernah pudar atau semangat itu hilang, tidak. Tapi sebaliknya, engkau yang memberikan semangat, engkau yang membakar orang lain untuk terus maju dalam Tuhan. Dan pesan ini juga untuk kita semua. Yes. Situasi apapun, saya percaya kalau kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, maka kegelapan akan sirna. Kenapa? Anak-anak terang hadir membawa cahaya. Anak-anak terang datang memberikan semangat. Anak-anak terang datang memberikan sukacita. Dan mari semua speak bless, ya, Yes. memberkati dengan kata-kata yang membangun setiap situasi keadaan. Dan saya yakin semua kita akan mengalami sukacita surgawi. Haleluya. Amin, amin, amin. Praise Ini the masih Lord. ada satu lagi Bu, Ya. atas nama Yovita Riandini yang di Pekanbaru. Oke, Shalom Pekanbaru. Iya, oke. Ya, Yovita Riandini bukan bertanya tetapi kita didoakan karena Oke. suaminya sakit stroke Oke. sejak masa pandemi dan sejak suami kehilangan pekerjaan karena di PHK. Jadi kondisi keuangannya sangat drop dan tidak tahu ke depan seperti apa. Jadi kita tolong didoakan supaya mengalami mujizat. Amin. Sore ini. Yes. Nah, sebelum nanti Pastor Abraham akan berdoa untuk kita semua yang sudah bertanya, dan bagi semua para pendengar dimanapun berada, Pastor Abraham akan doakan saudara. Tapi satu hal yang saya ingin katakan buat saudara, jangan biarkan masalah-masalah hidup membuat imanmu lumpuh. Tapi sebaliknya, coba bangkitkan imun roh saudara. Baca kembali firman, imani firman Tuhan itu, dan minta kekuatan Roh Kudus turun buat saudara. Maka saya percaya saudara tidak akan terpuruk. Karena ingat, yang Tuhan ciptakan itu semuanya baik adanya. Dan jika kita di dalam Tuhan, kita akan merasakan kebaikan itu. Dan rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Jadi saudara jangan mau imani, oh karena memang ada COVID, ada masalah persoalan ini, makanya suami saya sakit, karena keadaan ini maka kami nggak bisa makan. Jangan imani, karena Alkitab sudah katakan burung di udara saja dia pelihara, apalagi kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tuhan selalu memperhatikan kita. Cuma mari dobrak setiap persoalan itu dengan mata roh, spirit of excellence. Artinya kalau dulu hanya cuma doa biasa-biasa saja, ya, seperti seorang melaporkan kepada satpam. Sekarang doanya ayo berlutut, ayo mengerang. Orang mungkin lagi tidur nyenyak, saudara bangun tengah-tengah malam berdoa cari Tuhan. Doa yang lebih lagi gitu ya. Itu yang dikatakan spirit of excellence. Artinya membuat sesuatu dalam rohmu yang lebih lagi dari sebelum-sebelumnya. Amin. Karena itu adalah kekuatan buat kita. Haleluya.
Pastor Abraham mau sampaikan sesuatu dalam kita doa, silakan. Yes, Ibu Salim, saya beberapa hari ini bersama Ibu saya beri kesaksian. Saya juga pernah merasakan yang namanya diproses Tuhan sampai ke titik yang paling bawah. Ya. Saya pernah menyaksikan kepada Ibu Salim, proses itu begitu berat dalam hidup saya. Tetapi satu hal, Tuhan katakan apa? Gunakan lututmu. Haleluya. Engkau masih ada lutut untuk berdoa, berdoalah. Gunakan lututmu, gunakan tanganmu Haleluya. untuk berdoa. Yes. Luar biasa. Itu jawaban kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Hanyalah berdoa, saudara. Yes, Bertekun dalam doa. Amin, amin. Itu adalah sumber jawaban kita. Haleluya. Percayalah, persoalan apapun yang saat ini saudara sedang alami, ya, sepertinya saudara melihat berat, sepertinya saudara melihat sudah tidak sanggup, tetapi saudara melalui doa, saudara akan melihat tangan Tuhan bekerja untuk Praise saudara. the Lord. Amin. Bentar kita akan doakan biar Haleluya. kalian semangat untuk bertekun di dalam Haleluya. doa, Praise the Lord. dan itulah jawabannya. Haleluya. Ya, saudara gunakan selagi lutut masih ada, selagi tangan masih ada, gunakan untuk berdoa. Dan saya yakin dan saya terlalu percaya bahwa Tuhan akan menjawab semuanya. Praise the Lord. Amin. Dan sebelum kita doa, kita naik satu pujian buat Tuhan. Bangkitkan iman saudara, ya. Sekalipun kita belum melihat, kita Yes. percaya Tuhan Amin. sedang bekerja. Amin, amin. Ya. Yes. Kita nyanyi haleluya, kita menyembah Dia. Yes. Kita percaya Tuhan hadir di sini. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Yes. Kami bernyanyi haleluya menyembahmu. Tak usah ku takut, tak usah ku cemas, karena Allah kami ada bagi kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Thank you Lord. Yang tahu lagu ini akan bersama dengan kami dan bangun iman saudara. Maknai kata-kata ini bahwa inilah firman Allah buat kita. Kita gak perlu takut, kita gak perlu khawatir karena Bapa menyertai kita. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau tidak
siapkan hati, angkat tangan saudara di tempat masing-masing. Buka hati saudara dan terimalah doa-doa berkat ini dari Pastor Abraham. Dan saya kita akan doa buat saudara. Haleluya. Silakan Pastor Abraham. Bapak, kami naikkan Thank you, syukur Lord Tuhan Jesus. kalau sore dan malam hari ini Tuhan, kami rasakan lawatan-Mu, kami rasakan urapan-Mu hadir di tengah kami semua Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, sepakat Tuhan untuk mendoakan saudara kekasih kami yang ada di Malaysia, Ibu Luna, saudara kekasih kami yang ada di Timor, yang saudara kekasih kami yang ada di Pekanbaru, saudara. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Engkau sanggup menolong kami, Engkau menolong hamba-Mu, Engkau juga menolong mereka Tuhan. Engkau berikan jalan keluar apapun yang sedang mereka hadapi, pekerjaan, sakit penyakit, ekonomi, apapun Tuhan, semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Terjadilah sesuai dengan iman-Mu. Apapun yang terjadi di dalam nama Yesus, ada jalan keluar, ada solusi, ada penyertaan Tuhan. Yes Tuhan, dalam nama Yesus semuanya akan menjadi sempurna karena Yesus yang menyempurnakan. Biarlah Roh Kudus turun atas kami semua, memimpin hidup kami di sepanjang tahun 2021. Biar kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang memimpin kami, Engkau yang ada di depan kami, Engkau yang terus membawa kami ke padang rumput yang hijau Tuhan. Kami tahu kami mengandalkan Engkau Tuhan. Sembunyikan kami Tuhan yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Terus Kau tuntun masuk Tuhan dalam rancangan Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan penuh dengan harapan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Oh Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sisa hari 10 hari ini Tuhan, kami mau belajar, kami mau introspeksi, kami mau mengoreksi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kami lewati. Kami tahu Bapak, kami akan dibuat menjadi lebih baik lagi. Di tahun 2021 kami melihat ada karya-karya luar biasa. Kami pindah ke dimensinya Tuhan. Kami lihat dengan iman kami bahwa kami mengalami terobosan di dalam kehidupan kami. Hidup kami dipulihkan, hidup kami dirubah, hidup kami dibawa dalam dimensinya Tuhan. Semua terjadi, pemulihan sempurna terjadi dalam hidup kami Tuhan. Bahkan perkara-perkara besar akan Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Engkau, orang yang mengandalkan Tuhan akan dibuat bersorak-sorai. Tari-tarian akan melingkupi hidup kami Tuhan. Oh, tahun 2021 adalah tahun kemenangan bagi kami semua. Tahun 2021 adalah tahun keberhasilan bagi kami semua. Tahun 2021 adalah tahun keberuntungan bagi kami semua. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kami Indonesia, bagi negara Indonesia. Tuhan ikut campur tangan di dalam setiap keputusan apapun yang pemerintah lakukan, itunya semua demi kebaikan Indonesia dan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk kota-kota di mana kami tinggal, berkati, kami speak bless untuk mereka, untuk kota-kota di mana kami tinggal Tuhan, berkati di mana kami tinggal Tuhan, berkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Biarlah yang lemah berkata aku kuat. Haleluya. Dan biarlah yang sakit berkata aku sembuh. Dan biarlah yang sedang punya masalah berkata aku berkemenangan. Amen. Karena Tuhan hari ini hadir dan datang menjamah melawat kita Amen. semua. Amen. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Amen. Tuhan Amen. Yesus. Amen. Imanmu menyelamatkan Amen. engkau. Amen. Biarlah setiap kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menyambut segala anugerah Tuhan. Mulai hari ini ambil komitmen. Mulai hari ini berkata I love you Jesus. I love you more than anything. Kasih karunia Allah berlaku buat kita. Amen. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hamba berdoa berkati semua pendengar
bahkan di luar negeri. Biarlah hari ini mereka menemukan jawaban di dalam Engkau. Amin. Karena Engkaulah sumber segala sumber. Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran. Semua orang yang ikuti dan mencari wajah-Mu akan diselamatkan. Amin. Diberkatilah jiwa raga tubuh kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus isi penuh tabung roh kami. Kami mengalami pendobrakan roh yang melihat mujizat Tuhan di setiap aspek hidup kami terjadi di dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tutup bungkus semua keluarga kami dengan darah-Mu. Amin. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, semua pelayanan pekerjaan kami tutup bungkus dengan darah Yesus. Amin. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dan kami ingin bilang Tuhan terima kasih banyak untuk segala berkat-berkat yang Kau berikan, untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk semua berkat urapan dahsyat, hikmat Allah, semua yang kami terima. Bagimu segala puji hormat. Terima kasih buat orang-orang yang dalam iman, dalam roh, yang memprotek iman kami terus, mempertumbuhkan iman kami terus. Diberkatilah mereka semua dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami berdoa untuk Love Jogja FM. Diberkatilah Tuhan radio ini. Amin. Semua orang mendengar selalu dikuatkan. Amin. Berkati hamba-hamba yang melayani, Amin. Pak Anton dan semua kru yang melayani, diberkati. Amin. Kami percaya semua orang yang bekerja dalam pekerjaan roh mendapat kekuatan yang berlimpah-limpah. Terima kasih untuk Pastor Abraham yang bersama dengan kami. Diberkatilah hidup pelayanan beliau, rumah tangga beliau, pekerjaan beliau, semua yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Engkau dipermuliakan. Berkati program Happiness Moment yang di ujung penghujungnya adalah hari ini. Biarlah setiap program-program yang dilakukan di minggu-minggu yang lalu, semua orang terus diberkati. Amin. Semua orang terus dibangun dalam iman. Amin. Kami bersyukur. Dan Tuhan terima kasih banyak untuk segala kasih karunia. Bagimu pujian, bagimu hormat dan kemuliaan. Haleluya. Semua yang diberkati, katakan bersama-sama haleluya. Amin. 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 Yes. Praise the Lord. Amin. Baik, terima kasih Ibu Salin dan Pak Abraham. Haleluya. Okay, Yes. thank you, Pak Anton. Tuhan berkati.